Hai teman-teman, salam budi luhur, annyeonghaseyo. Bertemu lagi dengan saya Atik Ariesta. Video kali ini adalah video untuk mata kuliah algoritma dan struktur data 1. Video kali ini akan membahas tentang sequential search array 2 dimensi. Diharapkan setelah menyaksikan video ini, teman-teman dapat memahami konsep dasar sequential search serta dapat mengimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Oleh karena itu, topik pembahasan akan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Pengertian sequential search, 2. Sequential search array 1 dimensi, 3. Sequential search array 2 dimensi. Video ini akan membahas tentang topik ketiga, yaitu sequential search array 2 dimensi. Setelah teman-teman sudah mengetahui sequential search array 1 dimensi, maka teman-teman dapat melanjutkan ke topik pembahasan ketiga, yaitu sequential search array 2 dimensi. Ada array integer dengan elemen array 3 kali 5, yaitu 3 baris dan 5 kolom yang sudah ada isinya. Teman-teman diminta untuk membuat program atau penggalan program mencari data yang disimpan ke dalam nilai n. Apakah datanya ada atau tidak di array? Jika ada atau ditemukan, maka akan tercetak perkataan ada. Jika tidak ada atau data tidak ditemukan, maka cetak perkataan tidak ada. Mari lihat contohnya. Misal yang dicari adalah 25. Apakah 25 terdapat di antara elemen pada array A? Teman-teman harus mengingat kembali penelusuran pada array 2 dimensi, yaitu row major order dan column major order. Maka teman-teman dapat memilih ingin menggunakan yang mana. Pada ilustrasi ini akan diberikan contoh dengan teknik row major order. Artinya akan dicari apakah ada nilai di elemen array 2 dimensi yang nilainya sama dengan nilai n baris per baris. Dimulai dari A00 yang berisi 19, apakah sama dengan nilai n? Jika tidak, maka berlanjut ke A01. Apakah nilainya sama dengan nilai n? Terus berlanjut pada baris pertama sampai A03 yang berisi 25, apakah nilainya sama dengan n? Jika ya, maka data ditemukan dan dicetak ada. Pencarian masih tetap berlanjut, yaitu memeriksa array A04 yang berisi 79, apakah sama dengan nilai n. Jika tidak, maka baris pertama selesai. Kemudian berlanjut ke baris kedua dengan nilai indeks baris adalah 1. Ingat, ini adalah row major order, yaitu baris per baris. Maka akan diperiksa apakah A10 yang berisi 16 sama dengan nilai n. Jika tidak, maka berlanjut ke A11 yang berisi 7, apakah sama dengan nilai n. Jika tidak, berlanjut ke elemen berikutnya sampai elemen terakhir pada baris kedua, yaitu A14 yang berisi 25, apakah sama dengan nilai n. Jika benar, maka data ditemukan dan dicetak perkataan ada. Baris kedua sudah selesai, maka berlanjut ke baris berikutnya, yaitu baris ketiga, dengan nilai indeks baris adalah 2. Dilanjutkan dengan memeriksa array A20 yang berisi 30, apakah sama dengan nilai n. Jika tidak, maka memeriksa ke elemen berikutnya sampai pada elemen terakhir pada baris ketiga, yaitu A24 berisi 22, apakah sama dengan n. Jika tidak, maka proses pencarian berhenti. Berdasarkan ilustrasi sequential search array 2 dimensi, maka dihasilkan algoritma sebagai berikut. Pertama, input nilai yang ingin dicari. Kemudian buat perulangan luar atau outer loop sejumlah elemen baris, misal menggunakan variabel i. Dilanjutkan dengan membuat perulangan dalam atau inner loop sejumlah elemen kolom, misal menggunakan variabel j. Di dalam inner loop, lakukan perbandingan atau pemeriksaan apakah nilai pada array indeks baris ke i dan indeks kolom ke j sama dengan nilai n. Jika ditemukan, maka cetak ada. Perlu teman-teman ingat, yang ingin dicetak adalah hanya ada jika data ditemukan dan tidak ada jika tidak ditemukan. Tetapi di algoritma ini, jika ternyata dari nilai yang dicari terdapat di 2 elemen pada array, maka yang tercetak 2 buah perkataan ada. Pada contoh ilustrasi, nilai 25 berada pada elemen A03 dan A14, maka perkataan ada tercetak 2 kali. Bagaimana agar mencetak hanya ada atau tidak ada? Maka teman-teman perlu merubah sedikit algoritma ini.
Perubahannya adalah teman-teman menambahkan satu buah variabel yang digunakan untuk menampung apakah data ditemukan atau tidak. Dalam kasus ini variabelnya adalah flag. Ketika nilai flag adalah 0, artinya tidak ada data yang ditemukan. Jika flag 1, maka artinya ada data yang ditemukan. Nilai flag diawali dengan 0. Kemudian teman-teman harus mengubah isi flag yang diawali dengan 0 diubah menjadi 1. Sebagai tanda bahwa ada data yang ditemukan. Maka perubahan nilai flag dapat teman-teman ganti di tempat teman-teman mencetak kata ada pada algoritma sebelumnya. Terakhir, karena teman-teman sudah menentukan untuk menggunakan variabel flag, di mana jika nilai flag 1 maka data ditemukan, dan jika nilai flag 0 maka tidak ada data yang ditemukan. Teman-teman harus membuat pemeriksaan tersebut setelah teman-teman mengakhiri proses sequential search. Dalam kasus ini yang diperiksa adalah apakah nilai flag sama dengan 1. Jika benar, maka akan mencetak ada, selain itu maka akan mencetak tidak ada. Setelah teman-teman mengetahui algoritma dari sequential search pada array 2 dimensi, dari algoritma tersebut dapat dikembangkan atau dimodifikasi untuk permasalahan sequential search pada array 2 dimensi lainnya. Misal contoh pertama, teman-teman diminta membuat program atau penggalan program untuk mencari data yang diinput pada nilai n, apakah ada di elemen array 2 dimensi, yang kemudian juga mencetak ada berapa banyak. Contoh ilustrasi data, bila nilai n adalah 10, maka yang tercetak adalah 1 buah. Bila nilai n adalah 25, maka yang tercetak adalah 2 buah. Bila nilai n sama dengan 20, maka yang tercetak adalah 0 buah. Maka bentuk algoritma contoh pertama adalah sebagai berikut. Teman-teman harus mengingat algoritma sequential search pada array 2 dimensi sebelumnya. Maka teman-teman perlu melakukan perubahan sehingga dapat memecahkan permasalahan pada contoh 1. Perubahan yang dilakukan adalah menambahkan variabel untuk menampung banyaknya elemen yang sama dengan nilai n. Dalam algoritma ini variabelnya adalah jum yang diisi dengan 0. Kemudian teman-teman harus mengubah perintah ketika perbandingan nilai indeks ke i sama dengan nilai n. Maka harus menambahkan variabel jumlah ditambah 1. Setelah perulangan selesai, jangan lupa untuk mencetak jumnya. Berikut adalah contoh kedua. Teman-teman diminta untuk membuat program atau penggalan program mencari data yang diinput pada nilai n, apakah ada di elemen array, yang kemudian juga mencetak ada di mana posisi atau indeks baris dan kolom pada array yang nilainya sama dengan n. Contoh ilustrasi data, bila nilai n sama dengan 10, maka ada di posisi indeks 21. 2 menyatakan baris, 1 menyatakan kolom. Bila nilai n adalah 25, maka ada di posisi indeks 0, 3 dan 1, 4. Maka bentuk algoritma contoh kedua adalah sebagai berikut. Perubahan yang diberikan dari algoritma sequential search adalah teman-teman harus mengubah perintah ketika perbandingan nilai array indeks baris ke i, array indeks baris ke j dengan nilai n. Maka harus mencetak i untuk indeks baris dan j untuk indeks kolom. Ingat, pada algoritma ini kebetulan variabel i digunakan sebagai variabel untuk indeks baris dan variabel j digunakan untuk indeks kolom. Dan teman-teman perlu ingat juga perintah cetak ini terletak di dalam perulangan sehingga dapat mencetak lebih dari 1 kali. Contoh ketiga, teman-teman diminta untuk membuat program atau penggalan program mencari dan mencetak nilai terbesar dari isi array tersebut. Dari array ini, ketika program dijalankan, ketika sequential search dijalankan, seharusnya yang tercetak adalah 81. Maka bentuk algoritma contoh ketiga adalah sebagai berikut. Perubahan yang diberikan dari algoritma sequential search array 2 dimensi adalah teman-teman membuat satu variabel, misalnya max. Variabel ini digunakan untuk menyimpan data terbesar. Di awal, variabel max diisi oleh nilai array A, baris ke 0, kolom ke 0. Perubahan berikutnya adalah proses perbandingan. Karena ingin mencari nilai terbesar, maka teman-teman harus membandingkan apakah nilai array indeks baris ke i, indeks kolom ke j lebih besar dari max atau tidak. Jika ternyata lebih besar, maka akan melakukan proses perubahan nilai max, di mana nilai max akan diisi dengan nilai indeks baris ke i dan indeks kolom ke j.
Terakhir, setelah perulangan selesai, jangan lupa untuk mencetak nilai max. Setelah teman-teman mengetahui bagaimana melakukan sequential search pada array 2 dimensi, maka yang perlu teman-teman ingat, proses sequential search dapat dilakukan dalam data yang tidak terurut. Proses sequential search dilakukan dengan menelusuri satu persatu elemen array. Dapat dipilih dengan menggunakan row major order atau column major order. Algoritma sequential search dapat dimodifikasi dengan menyesuaikan apa yang ingin dicari. Misal mencari ada atau tidak nilai yang ingin dicari, mencari nilai terbesar, mencari nilai terkecil, dan lain-lain. Sekian video kali ini mengenai sequential search pada array 2 dimensi. Semoga teman-teman dapat memahami tentang proses sequential search pada array 2 dimensi dan dapat mengimplementasikannya pada program. Salam Budi Luhur.